Ibarat baru jalan, udah dapet bonus ban bocor. Oke, ya wis, ora usah mumet disambi karo ngopi, karo nunggu bane ditempel ya Besti. Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Semoga pada sehat, lancar, berkah segala urusannya. Oke, lanjut ke obrolan kali ini. Kita baru mulai nembak epoksi panelnya, udah dapat bonus berupa epoksi tidak mau nempel dengan cukup bagus ke panel. Terlihat kayak bolong-bolong, ada lubang-lubang gitu. Biasanya ini karena kondisi panel sebelum kita tembak epoksi masih kotor. Kotornya karena apa? Kalau dilihat ada bolong-bolong begini, ada kendala macam begini, sangat mungkin panelnya masih ada sisa minyak atau silikon atau yang semacamnya. Jadi sangat mungkin ini panel sebelumnya aktif dikasih pengkilap yang dia mengandung silikon. Dan apesnya lagi, sayanya lagi males untuk bikin dia bersih banget sebelum ditembak epoksi. Akhirnya masih ada sisa ya minyak-minyak gitu. Waktu ditimba ya tidak mau nyatu ke panel. Solusinya seperti yang teman-teman lihat saat ini, kita bersihkan panel dengan sebelumnya diamplas di bagian-bagian yang diperlukan untuk diamplas, dikasih sabun juga, dicuci pakai sabun, dan akhirnya dibilas pakai air yang mengalir. Tujuannya apa? Biar kalaupun ada sisa-sisa minyak, ketika dikasih air yang mengalir dan sebelumnya dikasih sabun, sangat mungkin dia bakal hilang dari panelnya. Kemudian setelah panel kita cuci, kita bersihkan lagi pakai dikasih degreaser ya, buat anti sapi yo Besti yo. Ini panel seupil, kalau terlalu banyak drama yo mumet bikin kok. Kemudian setelah proses bersih-bersih panel beres, dengan tentunya sebelum kita lap degreaser, tadi setelah dicuci panelnya kita jemur dulu. Begitu airnya sudah mengering, baru kita bersihkan pakai degreaser. Nah, setelah acara bersih-bersih selesai, kita coba tembak epoksi lagi. Kali ini epoksi yang kita pakai Siken 680 filler, jadi dia epoksi 1K tanpa hardener. Kenapa kita pakai ini? Karena satu, ngamplasnya enak, kemudian dia cepat kering. Jadi sekitar 15 menit gitu ditembak, mode kayak yang teman-teman sekarang lihat biasanya sudah bisa untuk diamplas. Untuk kerjaan yang benar-benar kejar setoran, biasanya epoksi ini jadi andalan kami. Termasuk kenapa kali ini kita pilih pakai epoksi yang ini. Jadi panel ini pagi datang, pengennya sore bisa diambil. Dan ini hasil tembakan epoksi yang barusan. Perkara kendala yang pertama tadi yang berupa ada bolong-bolong macam minyak sudah lolos, sudah tidak ada gejala seperti itu lagi. Tapi ternyata di tembakan yang ini kita dapat bonus kendala yang lain, berupa ada keriting atau ada gejala keriting seperti yang teman-teman sedang lihat saat ini. Nah, ini ada mulai muncul kayak mau ngangkat gitu cat yang lama. Akhirnya kita tidak teruskan tembak untuk lapis yang kedua. Stop, kita tunggu kering, kita amplas bagian yang bermasalah tersebut, dan akhirnya kita ganti epoksi pakai yang model 2K. Kenapa? Biasanya kalau sudah begini dikasih epoksi macam 1K begini, kalau kita tidak bikin racikan yang baru dengan dikasih thinner sedikit banget, ditembaknya super kering dan pakai thinner yang spesial. Jadi epoksi yang sebelumnya tadi kita kasih thinnernya piu, tujuannya biar hasil tembakan lembut, nggak taunya cat yang lama nggak tahan. Nah,
Kalau dikasih epoksi 1K lagi, kita butuh nembak super kering, super kental, dan akan butuh waktu yang agak panjang. Karenanya anti sapi kita kasih epoksi 2K. Kali ini kita butuh cepet tapi juga butuh yang aman. Pilihan yang ada kebetulan stok Nikon Piu Surfacer ini dia cukup cepat kering, tapi juga relatif cukup aman untuk penanggulangan kasus yang begini, dengan catatan kita nembaknya tidak langsung basah. Kemudian tinernya meski tetap pakai tiner Piu, ini tiner yang kita pakai tiner Piu Ecer, rasionya jangan terlalu banyak. Teman-teman silakan hitung sendiri perkiraan terlalu banyak atau terlalu encer itu seperti apa. Silahkan perkirakan berdasarkan kebiasaan teman-teman bagaimana nembak epoksi, alat yang dipakai seperti apa. Intinya usahakan ketika ketemu kasus macam begini, kalau kita pengen nutup dengan epoksi, epoksinya kasih racikan yang relatif cukup kental. Nembaknya jangan langsung basah. Kenapa? Untuk mengantisipasi ngono besti. Untuk mencegah thinner ngerembes ke cat yang tadi sempat muncul keriting. Jadi sebenarnya yang bikin masalah keriting ini muncul ya saudara thinner itu. Pas kita nembak epoksi misal, ternyata thinner yang dicampur di epoksi tersebut mungkin terlalu banyak hingga akhirnya dia bikin lumer permukaan yang kita tembak. Karena permukaan tersebut tidak tahan, entah catnya, entah clearnya, akhirnya dia lumernya over. Nah, over inilah yang tampil sebagai wujud keriting di panel yang kita hajar. Oke, ngobrol soal sebab musabab muncul keriting sudah ya. Jadi tetap tersangka utama adalah saudara thinner. Lanjut, kita sekarang eksekusi panel yang tadi sempat rewel. Dengan sebelumnya panel ini sudah kita amplas, terutama di bagian yang ada keriting hingga tampilan keritingnya benar-benar sampai hilang. Di amplasnya pakai grid berapa? Cukup pakai grid 320 atau 360 atau bahkan 400 atau 500. Jangan sampai pakai grid yang terlalu kasar, misal 240. Kenapa? Nanti baretan dari amplas yang terlalu kasar bisa jadi akan bikin luka yang terlalu dalam di area yang tadi sempat keriting. Nah, luka yang terlalu dalam ini ketika kita timpa epoksi berisiko akan jadi jalan ngeresepnya thinner yang kita campur di epoksi yang kita tembakkan kali ini. Jadi kalau lukanya terlalu dalam karena baretan amplas yang terlalu kasar, ini juga akan memicu muncul persoalan lanjutan berupa keriting yang pindah di tempat yang samping-sampingnya tadi misal. Jadi mungkin teman-teman pernah pusing, tadi keriting di sini sudah dibenerin, habis gitu yang tempat tadi aman, nggak taunya di dekatnya situ muncul keriting lagi, kan pusing. Nah, ini biasanya karena baret waktu kita ngamplas terlalu dalam, baretan tersebut jadi jalan ngeresepnya thinner yang kita tembakkan bareng dengan epoksi. Oke, acara nembak epoksinya seperti yang teman-teman lihat ya, kita sawur-sawur, ndak langsung tebel. Mohon bersabar ketika menghadapi ujian seperti ini besti. Anggap ini sebagai ujian untuk naik kelas ngono ya. Jadi nembaknya jangan membabi buta, jangan penuh nafsu, butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Ini panel yang sudah kita epoksi, ternyata lolos, tidak ada gejala keriting. Alhamdulillah. Setelah kita jemur kurang lebih ya mungkin 40-an menit ya, panelnya sudah bisa kita amplas. Ini karena tadi nembaknya mode kering, akhirnya hasil tembakan epoksi tidak terlalu lembut. Jadi untuk ngamplasnya kita mulai dari grid 500 yang tujuannya untuk bikin permukaan yang agak kasar tembakannya jadi cepet
bisa dapat halus. Nah, setelah kita amplas pakai grade 500, lanjut pakai 800. Kenapa dari 500 enggak langsung dinaikkan cat? Nanti resiko baret amplasnya terlalu kasar. Ketika baret amplas terlalu kasar, kita akan butuh nembak cat hingga catnya mampu nutup baretan tersebut. Nah, kalau baretannya terlalu dalam, terlalu kasar, kita butuh cat yang lebih tebal untuk menghilangkan baret tersebut dibanding ketika misal kita amplas panel pakai grade 800 yang dengan 2 lapis cat misal kita sudah bisa dapat hasil tembakan warna yang rata, kemudian sisa baret amplasnya sudah tidak tampak lagi. Nah, kalau pakai grade 500 kita butuh nembak catnya bisa sampai 3 lapis atau bahkan 4 lapis. Nah, kenapa nembak cat sampai 4 lapis ini dihindari? Karena semakin tebal cat akan semakin besar pula resiko absorb yang akan terjadi. Kenapa? Karena clear yang kita tembakkan di permukaan cat yang cukup tebal akan lebih banyak ngeresep di pori-pori cat tersebut. Kalau catnya makin tipis, pori-pori yang bisa diresepi sama clear coat akan semakin sedikit. Karenanya misal kita nembak cat sampai 4 lapis dibanding dengan cat yang hanya 2 lapis atau maksimal 3 lapis, ketika sama-sama ditembak clear 2 lapis, keesokan hari sangat mungkin yang catnya lebih tipis akan tampil lebih kinclong. Meski racikan clear coatnya sama, spray gun yang dipakai sama, cara nembaknya relatif sama, dan intinya relatif cukup sama, tapi hasilnya akan beda. Nah, ini akan kita bahas di next kesempatan ya. Intinya alhamdulillah ini panelnya sudah aman dari gejala keriting dan siap untuk kita eksekusi tembak cat, dan semoga kalau aman bisa lanjut clear coat. Untuk percobaan kali ini cukup sekian dulu, biar tidak terlalu panjang. Next video lanjutan kita bakal tes Sagula Mini X-Tech yang seperti teman-teman saat ini lihat untuk kita pakai eksekusi di panel yang sudah bikin mumet ini Besti. Sementara ini kita obrolin soal bagaimana menanggulangi kendala keriting seperti yang sudah kita obrolkan tadi. Mohon maklum, mohon maaf kalau videonya kita potong-potong biar tema obrolan bisa lebih fokus, tidak ngalor ngidul pembahasan yang kita jalani. Oke, berikutnya kita akan lebih bisa fokus ngobrol tentang impresi, bagaimana performasi Sagula Mini X-Tech ini untuk kita pakai eksekusi panel yang sudah bikin pusing. Oke, sekian dulu, semoga ada guna dan manfaatnya. Jumpa lagi di video lanjutannya ya Besti. Assalamualaikum.